sini kami akan membuat video transisi PAUD ke SD. Let's go! Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Fitrianingsih dari kelas E PG PAUD. Saya di sini akan menjelaskan transisi PAUD dari PAUD ke SD. Transisi PAUD merupakan proses perpindahan peran anak sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan belajar baru. Kesiapan bersekolah harus berangkat dari tujuan pembelajaran yang sesungguhnya, yaitu memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat di tingkat kelas manapun, sehingga transisi PAUD SD merupakan upaya untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya terlepas dari manapun titik berangkat anak. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuliana Pitasari, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan pengertian yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya, Nanda. Saat ini masih ditemukan banyak anak yang langsung masuk kelas 1 SD dan membuat mereka tidak mendapatkan fase fondasi yang menjadi haknya. Kondisi ini semakin marak terjadi di masa pandemi. Oleh karena itu, perlu adanya berbagai alat bantu dan lamannya yang dapat digunakan sebagai media komunikasi untuk memberikan informasi tentang pengertian, prinsip, mekanisme, dan rambu-rambu dalam penguatan transisi PAUD ke SD ini agar pelaksanaannya dapat berhasil baik di tingkat pusat, daerah, sampai kesatuan pendidikan dan orang tua atau masyarakat. Sekian yang saya jelaskan. A few moments later. Baik, saya Hilminul Sakina akan menjelaskan tentang transisi dari PAUD ke SD yang telah dijelaskan oleh Yuliana Pitasari. Menindaklanjuti surat edaran Direktur Jenderal Pendidik Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah nomor 759 CHK 401/2023 tentang penguatan transisi PAUD ke sekolah dasar kelas awal, maka dalam pelaksanaan penguatan transisi pendidikan anak usia dini PAUD ke sekolah dasar kelas awal, kami minta saudara memastikan praktik sebagai berikut sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar di satuan PAUD dan SD kelas awal. Perkenalkan, nama saya Betaria Kasaribu. Saya akan menjelaskan tentang melakukan pengenalan peserta didik dengan lingkungan belajarnya agar peserta didik merasa nyaman berkegiatan di lingkungan sekolah, merancang kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian peserta didik melalui asesmen. Nah, yang pertama itu ada orientasi lingkungan sekolah. Kenalkan peserta didik pada fasilitas sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, kantin, ruang guru, dan area bermain. Terus yang kedua, penjelasan aturan dan tertib sekolah. Jelaskan aturan yang berlaku di sekolah dengan cara yang ramah. Tekankan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan menghargai lingkungan belajar untuk menciptakan suasana yang kondusif. Terus yang ketiga, melakukan kegiatan ice breaking. Adakan kegiatan yang menyenangkan seperti permainan berkelompok atau diskusi. Ini membantu peserta didik saling mengenal dan mengurangi kecanggungan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, pengenalan budaya sekolah. Jelaskan nilai-nilai dan budaya sekolah seperti semangat kerjasama, toleransi, dan rasa hormat. Ini membantu peserta didik merasa menjadi bagian dari komunitas sekolah. Baik, sekarang kita lanjut penjelasan tentang merancang kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian peserta didik melalui asesmen awal. Merancang kegiatan pembelajaran untuk mendapatkan potret capaian peserta didik.
Untuk mengetahui kemampuan awal, kebutuhan, dan potensi peserta didik, berikut adalah penjelasan cara melakukannya. Yang pertama, menentukan tujuan asesmen awal, mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Mengetahui perbedaan kemampuan antara peserta didik untuk merancang pembelajaran yang sesuai. Terus yang kedua, merancang instrumen asesmen awal, seperti tes tertulis, tes praktik, observasi, wawancara atau kuesioner, terus tugas portofolio. Lalu yang ketiga, merancang kegiatan variatif dan menarik. Diskusi kelompok atau tanya jawab melibatkan peserta didik untuk berbagi pemahaman mereka. Permainan edukatif menggunakan metode interaktif seperti kuis atau teka-teki. Lalu yang keempat, memastikan kegiatan sesuai dengan profil peserta didik. Sesuaikan tingkat kesulitan dengan usia, jenjang pendidikan, dan kurikulum. Libatkan konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Lalu yang kelima, melakukan pengumpulan data. Gunakan metode pengumpulan data yang efektif seperti catatan guru, lembar kerja peserta didik, atau aplikasi digital. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Halo teman-teman, saya Sarah. Saya akan menjelaskan tentang materi transaksi PAUD ke SD. Yang pertama itu adalah pembelajaran pada satuan PAUD dan SD kelas awal dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik dari TK sampai kelas 2 SD. Satuan pendidikan perlu menyesuaikan layanan agar dapat memfasilitasi peserta didik yang belum pernah mendapatkan bimbingan atau kemampuan melalui satuan TK. Itu ya teman-teman ya. Yang kedua, satuan PAUD dan SD perlu mempersiapkan agar tahun ajaran 2023-2024 dapat menerapkan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 sampai kelas 4 ke atas. Terima kasih.